Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Aku di sini Rian Jarin Setiadi dari Katim Izatigen 32 akan memberikan tutor terkait cara mendesain postingan untuk eh, SOP desain di Kabinet Poros Rabani Izatigen 32. Nah, untuk kali ini aku bakal membuat sebuah postingan dan kebetulan ada job desk yang baru masuk, yang baru aku dapat dari eksternal dan yaitu berupa media partner. Nah, di sini aku bakal mulai ngedesain terkait media partner dan mungkin untuk yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai brokernya masing-masing ya. Jadi yang pertama-tama aku bakal make ini template apa namanya template postingan atau template feed yang kotak ini untuk dijadikan apa ya bingkai pertama atau acuan pertama dalam melakukan desain. Nah, mungkin oh ya untuk pertama-tama kalian bisa pencet ini open yang tulisan ini, lalu kalian Ctrl C kayak selayaknya mengcopy sebuah sebuah tulisan atau teks, lalu Ctrl V, bam. Di sini udah terdapat satu frame yang bisa yang nanti bakal kita gunakan untuk edit. Lalu selanjutnya kita akan membuat judul untuk di desain ini. Yang pertama, kalau mau memberi judul itu bisa pakai ini tag. Nah, dan untuk fontnya pakai yang inter. Ukurannya karena kita bakal buat judul pakainya bold. Lalu ukurannya mungkin mengira-kira dulu saja. Misalkan aku tulis 72. Nah, judulnya ini udah ada di sampingnya. Aku bakal pakai contoh yang di sampingnya. It's time to create. Ini aku bakal pakai judul ini. Lalu aku panjangin sampai uh, sampai dia itu tidak keluar dari batasnya gitu. Nah, ini warnanya udah sesuai SOP-nya. Nah, warnanya itu kita pakai antara dua warna ini, kalau enggak abu-abu. Nah, jadi kita pakai warna ini dulu aja. Terus, nah ini kan ada putih-putihnya ya teman-teman di apa di sekelilingnya. Ini kalian bisa ke pencet dulu tulisannya, lalu cari stroke. Nah ini yang warna hitam ini, kalian bisa ke warna putih, terus pilihnya bagian outside. Untuk weight-nya itu 6. Sebenarnya nggak nentu, cuman kalau lebih bagus mungkin ada di angka 6 ya. Atau 5 boleh, atau 6 boleh, bebas. Cuman aku nyaranin 6 aja untuk kali ini. Kemudian, oh ya, untuk itu kita perlu tahu apakah kotak ini udah di tengah dari frame ini belum. Nah, contohnya kita pakai ini, contohnya kita bisa gunain ini alignment horizontal center. Jadi kita langsung uh, langsung dibawa ke center kotak tulisan ini. Ini kan batasnya ya. Jadi kalau udah ke center dia udah enak. Terus misalkan kita panjangin kotaknya, misalkan dia nanti bakal ke center sesuai posisi kotaknya gitu. Nah, ini kita lihat juga tulisannya apakah udah di tengah atau belum. Nah, untuk bedanya alignment yang ini sama ini tuh ada di jenis apa ya di dalamnya. Contohnya gini,
Kalau mau ketengahin kotaknya, itu pakai yang ini. Cuma kalau mau ujungin atau ketengahin tulisan yang ada di dalam kotak ya pakai yang ini. Tapi kotaknya tetap diem, gitu. Jadi ini kotak kayak ruang teksnya lah, sebenarnya. Kayak gitu sih. Jadi kita adjust lagi aja ke ukuran. Nah, dah. Ya, mungkin teman-teman masih bingung, nanti insya Allah bakal paham ke depan. Apa? Di lama-lama. Nah, kemudian, oh ya, untuk penggunaan warna putih di SOP Design itu, aku nyaranin jangan pakai warna putih putih banget, maksudnya putih FFFFF. Ini kan F3 F3 F3. Ya dimana F3 itu mirip kayak putih susu. Kalau mau pakai warna hitam jangan terlalu warna hitam. Contohnya di sini ada warna 333 atau warna 155 atau mungkin 484848 gitu. Itu sih. Terus ini kan di tulisan sampingnya aku bikin ada bayangannya ya. Mungkin kalian bisa kasih ke bagian efek ini buat mau bikin bayangan. Terus kalian pakai yang drop shadow. Gitu. Untuk drop shadow-nya aku bikin biasanya 6, ininya 8. Atau 6 juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi, dan kita tinggal sesuaiin aja. Ini sebenarnya nggak ada ketetapan buat posisi koordinatnya. Ini kan kalau aku gerak-gerakin yang ubah y-nya ya. Berarti kalau misalkan aku ubah di sumbu x-nya ini, yang berubah x-nya gitu. Ini aku katasin dikit. Nah, kalau mau pakai cara cepat, kalian bisa mungkin kayak copy paste aja dari desain yang lama. Kayak yang sebelum-sebelumnya kalian bisa copy paste kayak Ctrl C atau Ctrl V gitu. Terus nanti ntar tinggal ubah-ubah kata-katanya, ganti elemennya, ada bla bla gitu. Atau kalau kalian terkendala sama Ctrl C, Ctrl V, copy paste gitu-gitu, kalian bisa langsung ke Ctrl D aja. Ctrl D, Depok kayak D-nya Demak. Gitu. Nah, ini kalian bisa Ctrl D, Ctrl D, terus pindahin ke tengah. Nah, supaya rapi, kotaknya ini tinggal ditengahin aja. Gitu. Terus sesuaiin, jangan sampai keluar dari batas yang udah ditentuin. Gitu. Nah, udah. Habis itu, ini tinggal copy paste, Ctrl D aja. Atau kalian mau pakai bentuk tulisan yang lain juga boleh. Misalkan ini Ctrl D, terus dibawa ke atas gitu. Ctrl D ya, teman-teman. Terus, terus kita adjust lagi buat ininya, tulisannya. Terus, wait. Nah, ini udah rapi, udah enak. Diusahain untuk font, misalkan fontnya ada di sebelah kiri semua, mojoknya, itu harus sejajar ya. Kalau bisa jangan yang satu lebih maju gitu atau yang atas lebih maju gitu. Kalau mau maju mending langsung diketengahin gitu sih. Itu teman-teman. Terus kita bisa lanjut ke bagian ininya, elemen penyambung dari postingan sebelumnya. Ini kan sebelumnya udah ada elemen ya, dimana nanti kalau supaya lebih hidup di Instagramnya atau kayak lebih nyambung lah elemennya, kalian bisa langsung kontrol D juga, terus kalian bawa, terus kalian tinggal sesuaiin. Ini udah sama apa belum sama yang di sebelumnya, di postingan sebelumnya. Nah, kalau udah nempel begini, kalian bisa ke belakangin pakai kontrol kurung kiri. Nah, kontrol kurung di kiri, ataupun kalian bisa pindahin ke atas gitu nih. Pindahin ke atas gitu. Bisa dari sininya atau mungkin pakai kontrol kiri.
cetak layar kurung kiri itu. Nah, ini untuk tulisan media partnernya mending diambil juga biar mensingkatkan waktu kerja kita. Nah, ini udah ada elemennya. Nah, untuk di Instagram itu ada apa ya namanya? Aturan ini nih yang terbaru yang belum ku jelasin. Ini aturan ini dimana nanti kalau kita ngepost postingan 1080 kali 13.050 itu dia bakal nge-crop di tampilan layoutnya, maksudnya contohnya nanti misalkan kalian ngupload, nah ini ada yang bagian terpotongnya, nah yang diupload di kisi utama ini itu ukurannya 1012 kali 1350, jadi yang kepotong itu bagian samping kanan kirinya. Nah, karena kepotong begitu, jadi untuk elemen yang nempel di postingan sebelumnya itu kalian mundurin sebesar 68. Jadi gini, ini kan tadi kan udah nempel ya untuk yang elemen sebelumnya. Nah, kalian bisa kurangin jadi kurang 68 gitu. Tuh sih. Nah, ini udah nanti kan misalkan udah ngepost dia nanti bakal nyatu di kisi utama ini. Kayak misalkan ini sama ini. Ini aslinya kan agak jauh ya. Kalau kalian lihat di postingan sebelumnya ini nggak nempel sama sekali. Karena ya tadi ada aturan dari Instagram bahwa kalau di kisi utama atau di bagian layout Instagram ini dia ukurannya itu 1012 kali 1350 gitu. Nah, kalau gini udah terus tinggal ambil nih aku ngerasa kayak kurang banyak elemen-elemennya jadi kalian bisa pakai contohnya bisa pakai yang ini elemen yang ini yang tanda plus ini dibawa ke sini. Nah ini bawa ke sini aja nggak apa-apa. Terus terserah kalau saranku mau karena di ujung kanan udah ada jadi di ujung kiri atas perlu ada. Terus tinggal kebelakanginnya itu pakai kontrol tutup kurung kiri. Nah, gitu. Nah, aman ya. Terus ini bisa dihapus aja dah. Nah, nah selanjutnya karena ini aku mau buat postingan geser ke kanan nanti, maksudnya aku bikin banyak slide. Jadi aku mau bikin yang sebelah kanannya. Dan kalau mau bikin sebelah kanannya itu nggak usah ribet-ribet. Tapi karena ini uh, buat kebutuhan media partner, jadi aku nggak terlalu memfokuskan terlalu banyak apa namanya elemen. Nah, kalau begini aku tinggal pakai template yang lama aja nggak apa-apa. Kita Ctrl C atau mau Ctrl D, bisa pakai Ctrl C, terus bisa Ctrl V di sini. Terus saya Ctrl kiri. Setelah itu, ini karena ada postingan yang ini ada apa namanya? Wait. Ini kita bisa hapus elemen-elemen yang lama. Ini jangan dihapus dulu sebagai patokan, terus media partner. Yang ini backgroundnya kita bisa hapus dulu aja, karena kita butuh background yang sama dari sebelah kiri ini. Nah, supaya postingannya lebih nyatu, ini elemennya kita masukin ke sini juga supaya lebih hidup. Dan lalu tinggal
geser pakai apa namanya, ini loh yang geser panah atas ke bawah, atas bawah kanan kiri ini. Misalkan aku ke kanan terus yang kayak buat main game. Nah ini tinggal disesuaikan aja. Nah gitu. Nah ini udah aman. Terus tinggal, wait, sini aku kasih garis bantu biar kelihatan ini udah aman apa belum. Nah untuk ini aku mau ganti dulu pakai yang ini, foto yang ini. Lalu tinggal kalau kalian dapat file dari luar, misalkan ini udah di download, kalian tinggal klik kiri, terus dibawa ke sini. Nah, jadi udah tergantikan. Kemudian untuk foto ini kalian bisa sesuaikan lagi sesuai ukuran yang kemarin, dikecilin lagi, terus lanjut. Selanjutnya ini tinggal di adjust serapi mungkin. Ini yang lama kita bisa hapus aja kalau mau. Jangan kita hapus, terus kalian bebas lah sebenarnya. Yang penting jangan terlalu, nah kayak gini aja. Aku netapin di 940 665 untuk layoutnya. Kemudian untuk yang supaya ada bayangan dan ininya nggak lancip banget. Ini kita bisa ke corner radius. Contohnya misalkan 20. Nah, atau kayak kalau masih kurang 40 aja. Mungkin 30 aja kali ya, biar nggak tumpul-tumpul banget. Nah, setelah itu kita bisa kasih efek lagi di drop shadow kayak tadi buat tulis, sama kayak tadi yang buat tulisan. Ini kita bisa gedein jadi 6, terus ini 10 atau 8 aja. Nah, terus untuk colornya gue jadiin 40. Terus sih. Nah, habis itu karena ini mungkin ini udah mulai oke ya. Ini kita bisa tambahin elemen lagi aja di sini nggak apa-apa. Nah, ini ada elemennya. Terus tinggal di kebelakangin, kontrol tutup kurung kiri. Nah, mana? Ini terlalu banyak ini. Nah, jadi kayak gini. Oke, terus kita tinggal susun depannya lagi, atau kita bisa cari backgroundnya. Karena ini tentang graphic design class, aku mau pakai cari backgroundnya itu, contohnya kita tulis design class aja nggak apa-apa. Misalkan kayak gitu, terus kita bisa ambil yang, contohnya kita pakai yang ini, atau enggak yang, nah ya, ya pakai yang ini nggak apa-apa. Aku mau pakai yang ini aja. Kalau sebenarnya untuk background aku membebaskan, yang penting nggak aneh-aneh aja sih. Nah, oh ya, untuk pengambilan background tadi aku pakai copy image biasa, terus langsung ditaruh di sini. Tuh. Terus Ctrl V-nya jangan lupa untuk pencet ininya dulu, tulisannya ini dulu, tulisan dari frame-nya dulu. Nah ini kita tinggal ketengahin atau bebas mau dibawa kemanain. Terus atau mungkin digedein ya bisa. Oh ya digedein aja. Terus tinggal di kebelakangin. Kontrol D. Ya kontrol D. Kontrol tutup kurung kiri.
terus saturationnya turunin, dan apa ininya bisa dikecilin, opacity-nya, ini ya, di kalian pencet ininya ininya diturunin pakai ini, kan ada filter-filter ya, ini saturationnya turunin, terus opacity-nya bisa diturunin jadi 30 misalkan, nah, gitu. Terus bandingin juga nih sama yang lain, mungkin oh 30 masih terlalu putih nih, kita bisa naikin ke 35, ya gitu. Oke, mungkin udah aman ya, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini disamain aja kayak tadi sama yang sebelum sebelah kirinya. Terus nah, ini tinggal di adjust, digeser-geser aja apakah udah nyatu sama postingan sebelumnya, terus udah. Terus dikebelakangin, sip. Oke, terus udah. Nah, mantap. Nah, kita udah punya background sama belakangnya, ini udah ada ininya. Udah ada background juga yang postingan slide keduanya. Terus kita tinggal matiin aja karena yang bagian ini udah selesai. So, kita langsung fokus ke bagian covernya lagi. Nah, di sini aku kalian bisa cari ininya apa namanya? Orang-orangannya, atau mungkin kalian mau nyari ide di Pinterest kayak misalkan media partner. Kalian bisa nyari segala referensi dari Pinterest contohnya, atau kayak postingan-postingan gitu, atau misalkan dari, kalau dari aku biasanya makainya orang-orangan sih, lebih banyak pakai orang-orangan karena merasa lebih hidup, atau mungkin kalian mau bikin kayak pakai apa namanya papan jalar, atau mau bikin kayak mesin ketik atau kayak di HP, bebas. Aku nggak batasin kreativitas kalian, dan yang penting kalian happy dan aku pun happy gitu. Ini bisa wait, ini lanjut aja, kita kita bisa ngasih objek atau elemen. Nah, sebelumnya ini aku lupa satu hal. Aku lupa, misalnya kita perlu ini swipe for more information supaya yang lihat tuh tahu, misalkan kalau kita ini ada postingan lain, ada postingan di sebelah kanannya gitu. Oh, atau mau kayak misalkan ini kan ada tab, mungkin kita bisa cari referensi pakai eh, megang tab gitu. Nah, boleh kayak gini contohnya. Terus kalian bisa ambil contohnya mungkin ini atau ini boleh. Biasanya aku pakai yang ini sih, tapi ini terlalu polos, aku pengen cari yang pakai ini juga nggak apa-apa deh kalau kataku. Nah, oh ya, untuk ngambilnya kalian bisa copy copy image, terus di copy CTRL-V atau paste. Nah, ini udah dapat post fotonya. Kalian untuk ngilangin backgroundnya, kalian bisa remove background yang udah disediain dari Figma ya. Kita tunggu aja. Nah, ini udah dapat. Terus kalian masukin ke sini. Dan ini kita bisa, karena yang kanan udah ngerasa penuh banget, kita bisa geser ke ini. Nah,
Kita bisa geser, terus kita gedein juga. Nah, kalau udah, kita ke belakangin lagi. Oh ya, diusahain untuk setiap elemen kayak elemen ini apa namanya tanda pak apa tanda plus tulisan itu udah masuk ke frame. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini kan udah masuk frame ya. Cara taunya nih, misalkan aku geser ke kiri, di kiri itu nggak ada, udah kosong. Maksudnya hilang karena dia udah masuk frame. Kenapa sih harus masuk frame? Karena nanti setelah di ekspor atau dihasilin gambar ya, dia takut dia nggak akan ikut kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa ke bagian exposure biar naikin tangannya karena ini tangannya agak hitam ya. Kalian bisa naikin ininya exposure-nya terus juga uh, kalian bisa tinggal masukin fotonya ini ke dalam tab ini gitu. Bisa Ctrl C terus Ctrl V. Nah, sesuaiin deh. Terus ini tinggal dikecilin aja corner radiusnya kan 10. Terus kalian tinggal kayak gini. Mungkin nanti masalah tangan potong nanti aja lah. Aku agak bingung juga ini kenapa bisa potong. Udah, mungkin ini udah. Terus kalian bisa lanjut. Ya kan di kanan masih kosong nih, atau mungkin bisa bisa geser ke atas ya, supaya nggak terlalu kosong. Ya gitu. Jadi deh. Ini bisa diturunin saturationnya karena supaya terlihat apa ya? Supaya yang ngelihat ini penasaran lah sama apa namanya? Sama isi dari poster itu. Jadi nanti kan tinggal di swipe for more information, swipe ke kanan gitulah. Terus di sini aku mau ngasih blur aja supaya kesannya nggak kelihatan nih, jadi tinggal geser ke kanan gitu sih. Oke, selanjutnya bentar aku masih bingung juga ini cara itu. Tinggal dirapin aja supaya nggak kelihatan putih-putih. Mungkin bisa digedein lagi ya untuk ukuran posternya supaya nggak kelihatan putih-putih di tabletnya. Udah deh. Terus ini masa tangan kepotong nanti aja lah, aku juga bingung mikirinnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dikasih atau kayak gini sebenarnya sih udah oke ya untuk eh, postingannya, hasil desainnya. Nah, terus setelah kalau udah selesai tuh kalian tinggal bikin ininya, bikin story new postnya. Kalian boleh pakai pakai template yang lama. Sini aku pakai template yang lama aja biar cepat. Terus tinggal masukin. Nah, cara masukin ini ke dalam itu bisa gak? Itu gampang. Kalian pencet ini, open registration on the road and the read yang tulisan ini, terus copy as PNG. Kita tunggu.
Nah, kalau udah tulisan copy as PNG itu bisa langsung ke sini. Gitu. Nah, jadi ini udah dapat. Oh ya, aku lupa matiin ininya, garis buntunya. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Nah, untuk ekspornya kalian bisa apa namanya? Sebentar. Nah, udah tinggal di adjust. Nah, untuk ekspornya itu bisa, oh ya, sebelumnya biar kamu nggak pusing sama postingan yang kamu buat, itu jangan lupa di rename. Gampang banget, tinggal diklik 2 kali, terus tulis, misalkan training design IMC 1. Terus yang ini, gitu, yang ini copy paste aja, cuman di sini copy paste terus jadi ganti 2 gitu. Nah, untuk yang ini tinggal di copy paste jadi story. Tuh. Nah, kalau udah, ini gampang banget. Ini tinggal di apa namanya, blok semuanya. Terus pilih yang kalian geser ke bawah, export 3 layer. Nah, ini bisa ke Izati, terus yang penting tempatnya bebas untuk pengumpulan ini. Yang penting nanti pas kalian mau upload, kalian gak lupa sama tempat uh, naruhnya gitu. Mungkin, oh ya, kita lihat hasilnya dulu deh. Nah, kok ini? Nah, ini untuk hasil desainnya. Ini udah bersih, udah jernih, udah nggak ada yang aneh-aneh. Untuk masalah tangan potong nanti aja aku usin. Nah, kurang lebihnya mungkin kayak begini aja sih untuk postingan kita. Dan nggak terlalu ribet sih untungnya. Mungkin dari aku itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata, dan jika ada pertanyaan bisa hubungin aku lewat WA atau bertanya-tanya secara langsung. Mungkin terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.